Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah dasar pemrograman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosa Marita Nurrohma dengan NIM 250101026 dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Nah, oke teman-teman, di sini saya membuat sistem kasir kosmetik ya teman-teman. Nah, ini ada import CSV, yaitu untuk membaca dan menulis data berbentuk CSV ya teman-teman. Dan di sini juga ada import OS, yaitu untuk mengecek keberadaan file di komputer ya teman-teman. Nah, di sini juga ada file produk, yaitu master produk cosmetic.csv, yaitu file penyimpanan data produknya ya teman-teman. Nah, di sini juga ada file supplier, yaitu master supplier.csv, yaitu file penyimpanan data supplier ya teman-teman. Nah, di sini ada fungsi lihat produk ya teman-teman, yaitu di sini ada judulnya yaitu data produk kosmetik. Nah, nanti akan menampilkan kode, nama produk, dan harganya ya teman-teman. Fungsinya ini adalah untuk mengecek file produk, lalu menampilkan kode, nama, dan harga produk jika tersedia. Nah, oke, di bawahnya ini ada fungsi tambah produk ya teman-teman, yaitu jika ingin menambahkan produk nanti kita tinggal menginput kode baru dan namanya baru dan harganya juga. Nah, nanti jika sudah akan muncul yaitu produk berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya ini ada fungsi load produk ya teman-teman, yaitu fungsi ini adalah untuk memuat data produk ke dalam memori ya teman-teman. Nah, nanti akan mengambil data dari file CSV dan menyimpannya ke dalam dictionary agar bisa digunakan oleh modul lain. Misalnya seperti modul transaksi ya teman-teman. Nah, di sini ada fungsi hapus produk ya teman-teman, yaitu fungsi ini adalah untuk menghapus data produk tertentu ya teman-teman. Nah, nanti akan diminta untuk memasukkan kode produk yang akan dihapus ya teman-teman. Nah, jika sudah berhasil nanti akan muncul produk berhasil dihapus ya teman-teman. Nah, di bawahnya ini ada fungsi lihat supplier ya teman-teman, yaitu fungsi ini nanti akan menampilkan judulnya yaitu data supplier. Nah, nanti fungsi ini yaitu untuk menampilkan data suppliernya dan membaca dan menampilkan seluruh data supplier dari file CSV sebelumnya ya teman-teman. Dan ini ada juga fungsi tambah supplier. Nah, ini nanti jika kita ingin menambahkan supplier ya teman-teman, yaitu kita tinggal menginputkan kode lalu nama supplier juga. Nah, jika sudah nanti akan muncul supplier berhasil ditambahkan. Lalu kita masuk ke modul transaksi ya teman-teman. Nah, di sini ada file transaksi yaitu data penjualan.csv, yaitu nama file penyimpanan transaksi penjualannya ya teman-teman. Nah, di sini ada di sini ada modul transaksi ya teman-teman, yaitu file transaksi data penjualan.csv. Nah, fungsi transaksi penjualan ini yaitu untuk menampilkan judul transaksi penjualannya yaitu transaksi penjualan kosmetik ya teman-teman. Nah, nanti akan memuat data produk dari modul master ke memori ya teman-teman. Nah, nanti akan menampilkan daftar produk sebagai referensi pengguna ya teman-teman. Nah, nanti juga akan membuat list keranjang untuk menampung item yang dibeli ya teman-teman. Nah, nanti akan parunya total digunakan untuk menyimpan total pembayaran ya teman-teman. Nah, di bawah ini ada fungsi simpan transaksi data total ya teman-teman. Untuk mengecek apakah file transaksi belum ada atau file baru ya teman-teman. Nah, nanti akan mengambil waktu transaksi saat ini dengan format tanggal dan jamnya ya teman-teman. Dan ada juga yaitu dictwriter, yaitu digunakan untuk menulis data berbentuk dictionary ya teman-teman. Dan file name-nya yaitu menentukan nama kolom CSV. Nah, ini ada if baru with header, yaitu jika file dibuat header kolom ditulis sekali. Jika file sudah ada header tidak ditulis ulang ya teman-teman. Nah, ini ada for item in data, yaitu
setiap item dalam keranjang ditulis dalam file CSV ya teman-teman. Nah, setiap baris berisi waktu, transaksi, dan detail produknya ya teman-teman. Dan ini ada print total bayar ya teman-teman, yaitu menampilkan total pembayaran dengan format rupiah, menampilkan pesan bahwa transaksi berhasil disimpan ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke mode laporan ya teman-teman. Nah, ini ada fungsi master supplier ya teman-teman. Nah, ini ada print laporan data supplier yaitu judulnya ya teman-teman. Dan ini ada if not OS yaitu pet exist ya file supplier ya teman-teman. Yaitu untuk mengecek apakah file master supplier.csv ada di directory. Nah, ini ada print data supplier belum ada. Jika datanya belum ada ya teman-teman, nanti akan menampilkan data supplier belum ada. Nah, selanjutnya ada return, yaitu menghentikan fungsi agar program tidak error karena file tidak ada ya teman-teman. Di sini ada with open file supplier RS file ya teman-teman, yaitu untuk membuka file CSV dalam mode baca read ya teman-teman. Nah, di sini ada reader csv.reader file, yaitu membaca isi file CSV dan mengubah menjadi data per baris ya teman-teman. Nah, ini ada print kode, yaitu nama supplier, menampilkan header dalam kolom data supplier ya teman-teman. Nah, di sini ada print, menampilkan garis pemisah agar tampilan rapi ya teman-teman. Nah, ini ada for row in reader, yaitu perulangan untuk membaca setiap baris data dalam file CSV ya teman-teman. Nah, di sini juga ada print F row 0 row 1, yaitu menampilkan kode supplier dan nama suppliernya ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke laporan produk ya teman-teman. Nah, ini ada fungsi laporan produk ya teman-teman. Nah, ini judulnya laporan data produk kosmetik ya teman-teman. Nah, ini ada if not OS ya teman-teman, yaitu untuk mengecek apakah file master produk kosmetik.csv ada. Jika tidak ada, maka akan muncul data produk belum tersedia ya teman-teman. Nah, ini ada return, yaitu untuk menghentikan fungsi agar tidak terjadi error saat membaca file ya teman-teman. Nah, di sini ada with open file produk RS file ya teman-teman. Nah, di sini file akan dibuka dengan dalam mode baca R ya teman-teman. Dan with yaitu memastikan file otomatis tertutup setelah diproses ya teman-teman. Dan CSV yaitu digunakan untuk membaca isi file CSV baris per baris ya teman-teman. Ada print kode, nama, produk, dan harga ya teman-teman. Dan di sini ada print garis bintang 40 ya teman-teman, yaitu garis pemisah membuat tampilan laporan agar lebih rapi dan mudah dibaca ya teman-teman. Dan ini ada for in reader ya teman-teman, yaitu ini akan melakukan perulangan untuk setiap baris data produk ya teman-teman, yaitu row 0 yaitu kode produknya ya teman-teman. Dan ini ada row 1 ya teman-teman, yaitu nama produknya. Dan di sini ada row 2 yaitu harga produknya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke laporan supplier ya teman-teman. Nah, di sini ada fungsi laporan supplier ya teman-teman. Ini judulnya laporan data supplier. Nah, selanjutnya ada if not OS ya teman-teman. Ini untuk mengecek apakah file supplier ada atau tidak. Jika tidak ada, maka akan tampil data supplier belum tersedia ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada with open file supplier RS file ya teman-teman, yaitu untuk membuka file supplier untuk dibaca ya teman-teman. Nah, ini ada reader csv.reader file ya teman-teman, yaitu untuk membantu membaca data CSV baris per baris ya teman-teman. Nah, di sini juga ada print kode dan nama supplier, yaitu untuk menampilkan kolom pertama yaitu kode dan kolom keduanya yaitu nama supplier ya teman-teman. Dan ini ada print garis 30 yaitu untuk
garis sepanjang 30 karakter untuk memisahkan header dengan datanya ya teman-teman. Dan di sini ada for row in reader ya teman-teman, yaitu untuk log untuk membaca setiap baris data ya teman-teman. Dan ini ada print row 1 row. Nah, di sini ada print row 0 row 1 ya teman-teman, yaitu yang kolom pertama ini yaitu kode supplier, dan kolom kedua ini yaitu nama suppliernya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke laporan transaksi ya teman-teman. Nah, di sini ada fungsi laporan transaksi ya teman-teman. Nah, ini ada judulnya yaitu laporan transaksi penjualan yang nanti akan tampil di layar ya teman-teman. Nah, di sini ada if not OS ya teman-teman, yaitu untuk mengecek apakah file ada. Nah, jika tidak ada akan menampilkan belum ada data transaksi ya teman-teman. Nah, di sini ada total semua sama dengan 0 ya teman-teman. Nah, ini untuk menyiapkan tempat untuk menghitung total semua penjualannya ya teman-teman. Nah, di sini ada reader csv.bigreader file ya teman-teman, yaitu untuk membaca file CSV dengan format dictionary ya teman-teman. Nah, di sini ada for row in reader ya teman-teman, yaitu untuk membaca setiap baris transaksi satu persatu ya teman-teman. Nah, di sini ada subtotal int row subtotal ya teman-teman, yaitu untuk mengambil nilai subtotal dan mengubahnya ke angka. Nah, di sini ada total semua, yaitu untuk menambahkan setiap subtotal ke total keseluruhan ya teman-teman. Nah, ini ada print total penjualan ya teman-teman, yaitu untuk menampilkan total semua penjualannya dengan format uang ya teman-teman. Kita masuk ke main PY ya teman-teman, yaitu menu utamanya. Nah, ini ada import modul master ya teman-teman, yaitu mengimpor modul untuk manajemen data atau produk dan suppliernya ya teman-teman. Dan ini ada import modul transaksi, yaitu mengimpor modul untuk proses transaksi penjualannya ya teman-teman. Nah, di sini juga ada import laporan produk, yaitu mengimpor modul untuk menampilkan laporan produk. Dan ini juga ada import laporan supplier ya teman-teman, untuk mengimpor modul untuk menampilkan laporan supplier ya teman-teman. Nah, di sini juga ada import laporan transaksi, yaitu untuk mengimpor modul untuk menampilkan laporan transaksi ya teman-teman. Nah, fungsi profil ya teman-teman, yaitu untuk memberitahu bahwa ini adalah profil yang membuat programnya ya teman-teman. Nah, di sini ada fungsi menunya ya teman-teman. Nah, ini adalah fungsi menu utama programnya teman-teman. Ini ada while true, yaitu untuk membuat loop tak terbatas yang akan terus menampilkan menu sampai pengguna memilihnya keluar ya teman-teman. Nah, di sini ada yang pertama, yaitu ini judulnya sistem kasir kosmetik. Nah, yang pertama profil mahasiswa, kedua master produk, dan yang ketiga master supplier, keempat transaksi penjualan, kelima yaitu laporan produk, dan keenam laporan supplier, dan ketujuh yaitu laporan transaksi, dan kedelapan yaitu habis produk, dan nanti jika memilih 0 yaitu nanti akan keluar. Nah, di sini ada pilih input pilihan menu ya teman-teman, yaitu nanti kita meminta pengguna untuk memasukkan pilihan menu berupa string variabel, menyimpan pilihan yang dimasukkan pengguna ya teman-teman. Nah, ini yang jika memilih satu, yaitu nanti akan memanggil fungsi profil ke file ini ya teman-teman. Nah, jika memilih dua, yaitu nanti akan memanggil fungsi dari modul master ya teman-teman. Nah, jika memilih 3, nanti juga akan memanggil fungsi modul master ya teman-teman. Nah, jika memilih 4, nanti akan memanggil fungsi modul transaksi ya teman-teman. Dan jika nanti memilih 5, akan memanggil laporan produk ya teman-teman. Nah, di sini jika memilih 6, akan memanggil fungsi dari laporan supplier ya teman-teman. Nah, di sini memilih 7 nanti akan memanggil laporan transaksi, dan memilih 8 akan memanggil modul master. Dan jika nanti memilih 0, nanti akan muncul terima kasih ya teman-teman, yaitu ini adalah 0 untuk keluarnya ya teman-teman. Nah, nanti jika
pengguna tidak memilih dari yang ada nomor 1 sampai 8 dan 0 ya teman-teman, nanti akan muncul menu tidak valid ya teman-teman. Nah, ini ada menu yaitu kode dijalankan ya teman-teman. Ini kita tinggal jalankan ya teman-teman. Nah, di sini kita coba pilih menu yang nomor 1 ya teman-teman, yaitu profil mahasiswa. Nah, ini tampil ya teman-teman profil mahasiswanya, yaitu dengan NIM segini, dan ini adalah namanya, kelas, dan prodi. Selanjutnya kita coba yang menu 2. Kita pilih K04. Nah, ini muncul ya teman-teman. Nah, ini muncul ya teman-teman, produk berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya kita pilih yang 3 ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan kode suppliernya ya teman-teman, S01. Nah, di sini produk berhasil supplier Nah, di sini supplier berhasil ditambahkan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba yang menu 4. Saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.